Podcast, powered by Genesis. Halo, Halo, welcome back tuh Hai Kes. podcast by Himasis. Nah, di kesempatan kali ini gue nggak sendiri, alhamdulillah ada Kak Ega yang bisa nemenin gue ngecaster di podcast kali ini. Akhirnya kita bersatu kembali. Betul Kak, betul banget. Terakhir tuh yang podcast sama siapa tuh bintang tamunya, yang kembar itu. Dava dan Java. Oh iya, benar. Oke. Sekarang hari ini mau bahas apa ya Kak kita? Kita mau bahas tentang digitalisasi, tentang desain-desain gitu bareng sama narasumber yang cocok banget nih. Iya, Wah. muka-mukanya kayak Oke. Oh iya, sebelum mulai ke ininya pembahasannya, mau nanya dulu dong, nama dari narasumber kita ini siapa nih Kak? Namanya kayaknya boleh perkenalin ya, diri langsung aja kali biar lebih jelas. Ayo dong ngomong. Mas Firman. Nah, Iya. halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Iga dan Ajin. Oke, selamat malam juga. Halo. Perkenalkan, nama saya Firman Ardiansyah. Saya dari mahasiswa Politeknik STMI Jakarta, Program Studi Sistem Informasi Industri Otomotif, Angkatan 2021. Oh, ternyata sekelas sama gua Kak, sekelas dia. Makanya gua kenal nih anak nih. Sering banget ketemu. Man, udah Man. Slow aja. Panggilannya dipanggil Firman aja ya Man. Ya, boleh. Nah, sehabis ini, jadi kita mau ini teman-teman bahas topik yang cukup menarik dan juga kayak lagi naik nih di zaman-zaman sekarang, apalagi lagi zaman ribut ini ya Kak. Iya betul. Jadi tentang perkembangan era digitalisasi terhadap dunia pekerjaan gitu teman-teman. Itu yang mau kita bahas pada kesempatan podcast HiCast malam hari ini. Kan lagi libur gini biasanya hal apa sih yang paling bikin kita langsung belak-belakan aja ya bahas soal Boleh, apa ya? boleh. Langsung bahas kayak pekerjaan mungkin atau mungkin ada hal-hal yang lu pikirin gitu Man, sekarang kan lagi libur ya. Jadi biasanya kan merasa bersalah gitu nggak sih kalau misalkan libur tapi banyak waktu kosong gitu tapi nggak dimanfaatin waktu kosongnya, ya nggak Kak Iga? Iya betul banget. Biasanya bingung gitu nggak sih ngapain. Bener. Nah, Ya, di waktu kosong itu biasanya lu tuh merasa bersalahnya tuh lebih ditekenin ke hal apa sih? oke. Biasanya tuh gue kalau hari libur nih, kan banyak waktu senggangnya ya kadang. Nah, yang paling bikin gue nyesel tuh kadang suka menunda-nunda waktu sih. Kadang kita ngerasa iya banyak waktu senggang tapi sampai lupa gitu ada hal yang harus dikerjakan dan supaya tetap produktif gitu. Tapi sayangnya ya tetap menunda-nunda gitu, rebahan. Itu sih yang paling diseselin. Berarti jadi kayak nggak produktif dan juga kayak apa ya? Kayak agak malu mungkin ya kalau dilihat orang gitu-gitu aja gitu ya. Iya, betul. Itu yang Ya gitu. umum banget sih, kayak itu yang gue rasain juga. Layaknya apa ya, kita kan juga kalau misalkan diam aja tuh kita kan kayak tetap menggunakan apa ya, kayak menggunakan tempat yang disediain sama orang tua kita, terus kayak makan juga di rumah gitu ya, kayak Iya, betul. jadi kita nggak berperan apa-apa gitu. Betul. Kak Iga mungkin ada yang mau ditambahin Kak? Mungkin dari pasti pendengar atau Firman sendiri tuh kan pernah nyoba-nyoba desain gitu lah. Nah, kira-kira dari desain ini nih yang paling dibutuhin oleh perusahaan yang sedang berkembang saat ini tuh kerjaan dalam desain apa sih Man? Oke, dari hal yang saya temuin ya belakangan ini, research juga, terus ngamatin di Jobstreet juga dari berbagai platform, ternyata hampir semua bidang yang berkaitan dengan desain itu sangat dibutuhkan dan demand-nya itu cukup tinggi di perusahaan.
contoh di Jobstreet tanggal 20 Juli kemarin itu ada satu hari itu ada sampai 8 posisi yang dibuka untuk pekerjaan graphic design, terus juga ada UI design. Jadi untuk desain sendiri demand-nya benar-benar cukup menjanjikan sih ke depannya gitu, karena sangat-sangat dibutuhkan. Oh. Oh, berarti UI design gitu, UI designer gitu ya, banyak banget sekarang. Iya, betul. Iya. Kayaknya ada faktor apa aja ya Man, kenapa UI design itu tadi lagi dibutuhin nih buat zaman-zaman sekarang. Dan kayak di Jobstreet tadi tuh mungkin dulu tuh ya graphic design lah istilahnya gitu kan, yang umum gitu. Dan graphic design ini kan kayak mencakup banyak banget lingkup gitu kan untuk desain macam-macam gitu. Tapi sekarang kenapa kayak makin sering terdengar istilah spesifik UI design gitu yang dibutuhin sama perusahaan-perusahaan. Ya, yang pertama karena perkembangan teknologi ya. Kita udah masuk ke teknologi 4.0, lalu juga banyak berkembang juga startup baru dari berbagai bidang. Terus juga karena terus juga ada munculnya online course gitu yang menyediakan pembelajaran tentang UI. Nah, dari situ semua terjadi yang namanya kebutuhan tenaga desain yang benar-benar bisa diharapkan gitu, yang bisa diandalkan ke depannya. Jadi faktor-faktor itulah yang bikin demand atau permintaan dari UI design terus dari graphic design itu benar-benar tinggi belakangan ini. Nah, ngomongin UI design nih, kan mungkin teman-teman pendengar itu ada yang udah tahu atau ada juga yang belum gitu kan. Nah, UI design itu apa sih Man menurut Firman itu? Oke, kebetulan saya juga sekarang lagi mengerjakan project ya sebagai UI design untuk pengembangan aplikasi mobile apps dan desktop apps. Jadi untuk UI design sendiri itu berbeda dengan UX design gitu, karena kalau UI design itu berkaitan dengan pembuatan user interface gitu, jadi tampilan dari aplikasi atau tampilan dari website yang akan dibuat, yang akan di development gitu. Jadi pembuatannya itu berdasarkan research, lalu juga terdapat juga penggunaan warna, penggunaan icon, ya kurang lebih seperti itulah untuk UI design gitu. Tapi untuk UX design itu berbeda dengan UI design. Jadi kayak kalau UI design tuh kita bikin sesuatu yang bikin vibe dari orang yang datang ke situs kita, kemudian buka aplikasi kita tuh kayak langsung terpikirkan gitu ya. Misalkan aplikasi kita tujuannya untuk jasa ataupun untuk misalkan untuk musik atau apapun gitu, kayak kita harus bisa menyesuaikan vibe musik atau vibe jasa itu, bahwa membuat orang yang menggunakan aplikasi kita tuh memikirkan kalau aplikasi kita tujuannya untuk itu ya Man? Yes, benar. Kalau untuk lebih spesifiknya, kalau UI design itu yang bikin aplikasinya gitu. Yang misalkan kita buka aplikasi misal aplikasi untuk berangkat gitu atau menggunakan transportasi umum. Nah, kita di dalamnya itu menyediakan icon, lalu juga membuat banner atau tampilan-tampilan dari aplikasinya gitu yang menunjukkan si aplikasi ini gitu. Nah, kalau UX design itu lebih ke alur penggunaan aplikasinya gitu. Jadi rasanya kita menggunakan aplikasi itu nyaman atau tidak, untuk penggunaan warnanya gitu sih kalau untuk perbedaannya. Iya. Pekerjaan ini mungkin Kak Aiga ada ini nggak Kak, kayak lagi tertarik sama apa gitu Kak? Kan dari penjelasan Firman nih kayak ada macam-macam tentang desain gitu. Kalau Kak Aiga sendiri ada nggak sih Kak tertarik untuk nyoba terjun pekerjaan apa gitu, atau mungkin magang di perusahaan apa gitu Kak? Untuk tertarik UI UX design itu sebenarnya lagi menarik perhatian banget sih. Cuman kan kayak kelihatannya mudah gitu ya. Cuman kalau dipelajarin lagi lebih dalam itu sebenarnya banyak detail-detail yang harus diperhatikan gitu sebenarnya. Jadi masih pengen tahu lebih jauh gitu tentang UI UX designer gitu.
Jadi Kalau Azin, sama sih Kak. Mungkin kita bertiga lagi waktunya kayak kepincut ke dunia UI UX design ini juga ya, karena kalau dari gue sendiri sih UI UX design ini tentu aja menarik. Dulu kan ada pengalaman di mana ngedesain apa ya, banner mungkin atau poster gitu kan. Itu kan hanya untuk event gitu kan, hanya untuk sementara waktu, untuk digunakan dalam satu kegiatan aja gitu lah. Tapi ngelihat UI UX design ini semakin merebak di mana-mana gitu, kayak makin banyak tempat pelatihannya juga yang menyediakan, kemudian ada lomba-lombanya juga yang mulai di apa ya, mulai diadakan gitu kan. Itu kayak makin ini sih Kak, tertarik juga sama di bidang UI UX design ini, karena kelihatan apa ya, bakal lebih berguna untuk jangka panjang juga gitu ya. Terus gue juga mau nanya sih, kayak mahasiswa kayak kita gini tuh yang paling efisien tapi paling efektif dalam menambah pengalaman pekerjaan yang seperti apa sih, Man? Kayak maksudnya tuh kayak flow pekerjaan yang pantas buat mahasiswa menurut lu tuh yang kayak gimana? Oke. Untuk mahasiswa sendiri sebenarnya nggak harus nunggu sampai semester 6 sampai semester 7 baru buat mempersiapkan diri buat magang ya atau praktik kerja. Dari mulai semester awal sebenarnya sudah bisa kalau sudah memiliki skill yang bisa diharapkan gitu atau bisa dipakai. Nah, kalau untuk efisiensi dan efektivitas melamar pekerjaan dan menambah pengalaman itu sangat gue sarankan ya buat ikut internship di luar program kampus gitu. Kalau kampus kita kan semester 6, semester 7 baru magang ya kan. Iya. Dan yang gue lakuin belakangan ini dari semester 1 itu gue udah mulai magang ya. Itu benar-benar nekat kan, pas ditanya juga baru semester 1, kaget yang nanyanya juga kenapa udah magang gitu dan segala macam. Ternyata setelah dirasakan ya memang benar sangat bermanfaat gitu, menambah insight, terus juga bisa menambah skill, terus juga apalagi yang terpenting itu menambah pengalaman bekerja. Lalu selanjutnya kalau untuk mahasiswa sendiri jika memang dirasa tidak bisa mengikuti internship karena takut terganggu kuliahnya, itu bisa juga bekerja freelance gitu. Nah, salah satunya itu kenapa freelance? Karena kalau freelance kan bisa apa ya? Bisa kita yang ngatur sendiri ya kan. Nah, dari situ selain dapat pengalaman bekerja juga, selain itu juga kita bisa apa ya? Mengetahui karakteristik orang-orang di luar sana gitu. Banyak kan orang-orang yang unik-unik lah dari mulai tawar menawar, terus menentukan harga. Itu kan ada proses bisnis juga yang bisa kita pelajari di situ. Iya. Kalau dari gue sih gitu sih. Justru dari freelance itu malah banyak yang kayak didapetin juga pengalaman, ketemu orang barunya macam-macam, karena kita kayak kerjanya kan sementara aja gitu ya, Man ya. Dunianya beda-beda. Iya, betul. Oke. Iya, tentunya kan perkembangan zaman juga harus diselarasi gitu ya sama pekerjaan yang sesuai. Nah, pengalaman Firman sendiri nih dalam mencoba kayak nyari kerja itu tuh kayak gimana sih? Oke, untuk nyari pengalaman kerja, jujur ya, untuk sekarang karena dari data yang ada ya, Indonesia nih kedepannya bakal ada bonus demografi. Jadi di mana ada usia produktif yang jumlahnya itu besar banget. Nah, dari situ tentu persaingan untuk mendapatkan kerja itu sangat susah ya kan ke depannya. Nah, ditambah dengan banyaknya tingkat pengangguran yang tinggi gitu, karena masih banyaknya orang yang menganggur. Nah, itu juga menjadi acuan nih, menjadi motivasi lah untuk gua gitu buat mulai cari pengalaman gitu untuk bekerja. Nah, kalau ditanya gimana rasanya untuk cari kerja sendiri, jujur susah ya, karena udah lempar CV kemana-mana gitu. Misal untuk 1 bulan gue bisa dari 1 bulan kemarin tuh gue udah hampir 7-8 perusahaan gitu gue lemparin CV, gue apply CV terus, cuma yang dipanggil 2-3 itu yang masuk ke tahap interview sampai tahap hampir penandatanganan kontrak. Kemarin udah hampir penandatanganan kontrak,
tapi di situ gue jujur kalau gue lagi kuliah gitu. Kalaupun gue kemarin bilangnya nggak kuliah, itu pasti gue diterima karena dia nyarinya yang kuliah gitu. Karena gue nggak mau bohong ya kan, gue sambil nyoba-nyoba juga gimana sih rasanya bersaing gitu dalam proses pelamaran kerja. Ternyata memang benar-benar sulit gitu karena banyak bener pesaingnya, banyak banget pesaingnya bener. Itu sih yang gue rasain susah. Iya. Tapi berarti justru kita kan masih mahasiswa tuh, berarti masih kayak waktu buat nanam bekalnya dulu. Kan itu pendaftaran kerja tuh kayak pasti yang dilihat tuh CV, kemudian kayak dari pengalaman kerja, kegiatan, Iya, betul. terus abis itu ya tentu yang magang-magang itu kan juga apa ya, kita nyari kerja juga tujuannya nanti buat nyari kerja yang lainnya gitu kan selanjutnya gitu. Iya, betul. Terus selanjutnya nih Man, kalau misalkan lo dapet pekerjaan gitu kan, udah dapet, kadang-kadang ada hal-hal lain yang dipikirin nggak sih, kayak takut apa ya, takut kepikiran tentang sesuatu yang bikin lo takut ngambil pekerjaan itu gitu, ada nggak hal-hal kayak gitu? Yang utama sih gue takut kuliah gue keganggu ya. Jadi sempat kemarin ada 2 perusahaan yang hampir tanda tangan kontrak gitu. Jadi di situ gue mikir lagi, oh iya kuliah gue nanti nih kayak gimana ke depannya gitu. Sedangkan gue berusaha cari pekerjaan tuh yang nggak yang sebisanya tuh nggak mengganggu perkuliahan gue gitu. Tapi setelah masuk tahap interview, lalu hampir penandatanganan kontrak, di situ dijelaskan bahwa kerjanya itu dari pagi sampai sore. Nah, sedangkan kuliah kan setiap hari ya kan. Gue nyarinya tuh yang bisa setelah pulang kuliah, pengennya kan gitu. Ternyata nggak bisa setelah nego. Nah, akhirnya yaudah dari situ nggak jadilah. Akhirnya nggak gue ambil. Kalau ditanya kayak tadi yang Adin bilang, sebenarnya apa ya? Nggak nentu juga sih sebenarnya. Maksudnya tuh pekerjaan juga kan banyak ya di luar sana. Nah kalau emang mau ambil gitu bisa aja sebenarnya, cuma ya itu tadi halangannya kuliah tuh. Masih harus kuliah dan masih harus belajar banyak. Iya. Kalau ngebagi waktunya itu gimana sih, kan Firman ikut magang, ikut terus kuliah gitu kan. Beberapa orang kan kayak susah gitu ngebagi waktu. Firman gimana sih? Iya, kayak ada hal apa sih yang lu bayangin gitu supaya niatnya kayak gitu Man? Iya, yang pertama emang aktivitasnya itu padat ya. Organisasi juga, himpunan mahasiswa nih Masis. Terus juga lagi ada project juga kan, sama Azid juga projectnya. Terus habis itu iya. Lanjut. Terus habis itu juga jadi graphic design juga di kampus kita sendiri kan. Alhamdulillah jadi graphic design juga di kampus. Terus habis itu ada internship di luar program kampus. Ini kan ada 4 kegiatan besar ya kan yang harus dijalani. Bagi waktunya gimana? Bagi waktunya itu nggak bisa dijelasin juga sih kayak gimana. Maksudnya nggak terencana juga. Kadang tiba-tiba ada rapat project atau rapat himpunan. Nah di waktu yang sama terkadang tuh sambil ngerjain kerjaan yang lain gitu, kayak bikin desain untuk kebutuhan kampus, kadang juga bikin desain untuk kebutuhan internship. Jadi nggak terencana sih, maksudnya mengalir gitu aja gitu. Yang penting jangan terlalu lama menghabiskan waktu buat berpikir mau ngerjain apa gitu kan. Kayak yang di awal tadi, apa sih yang paling diseselin? Ya itu, kadang terlalu lama menunda-nunda. Walaupun nundanya tuh bisa dibilang nggak terlalu lama, cuma ngerasanya tuh baru pas lagi ngerjain buru-buru gitu, oh kenapa nggak dari tadi gitu. Mau berhenti sebentar gitu, sebentarnya keterusan. Iya betul, kebiasaan dari zaman masih bocil itu mah. Ya wajar. Ya, tapi untuk mendewasakan diri kan harus berani berubah. Ya demi mungkin hal-hal yang lu bayangin Man, bukan itu doang kali Man, ada kayak penghasilannya kan, duit apa gitu juga lah. Ya. Seneng ya betul. Ya, kadang-kadang gue liat-liat full senyum nih anak, ada ngomong senyum banget. Enggak selalu sih, kadang dari pengalaman pertama internship itu yang enggak berbayar atau unpaid gitu kan. Nah, untuk dapetin sertifikat aja dan buat nambah portfolio di LinkedIn gitu. Tapi setelah itu dipikir-pikir sayang juga kalau semisal nggak dapat bayaran gitu.
akhirnya cari-cari juga kan internship yang berbayar gitu, alhamdulillah dapet. Dan dari kampus juga alhamdulillah sebagai graphic design dapet juga, alhamdulillah. 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 Iya, udah ada Ayang kan ya Man ya? Oh iya. Alhamdulillah. Ada. Cukup apa ya, membuat ada modal untuk membahagiakan Ayang ya. Sebenarnya bisa jadi motivasi juga sih. Iya. Sumber semangat lah, salah satu sumber semangat. Iya. Support system kan ya nemenin. Ya, betul. Tuh. Kalau Kak Ega sendiri misalkan ada cowok yang kayak rajin kerja gitu Kak, kayak kelihatan magang mulu, gimana tuh Kak ngelihat cowok itu? Waduh, kok jadi ditanya. Ya support aja kan. Selama itu positif dan membuat dia lebih baik, ya dukung aja. Ikutan juga boleh bareng-bareng kan. Iya, kayak selalu ngasih info lah gitu ya. Iya. Info. Sama. Juga apa ya? Kalau misalkan soal pilihan kegiatan, kan pasti banyak kegiatan yang mungkin jadwalnya sama ya Man ya. Itu Iya, betul. Kayak jadinya jatuhnya lu sekarang ngikutin insting aja mana yang lebih penting gitu ya. Dan iya, dilihat juga porsinya gitu kan. Semisal porsinya itu lebih besar ke rapat himpunan dulu nih, karena ada tanggung jawab juga kan di dalamnya. Jadi kita lakuin itu dulu. Setelah rapatnya selesai atau bagian kita selesai, sambil ngikutin rapat itu ya kita kerjain yang lain gitu. Jadi nggak bisa terlalu fokus lama juga dalam satu hal. Jadi ya multitasking lah. Anjay, multitasking. Tuh butuh pengalaman yang banyak juga sih buat mulai bisa terbiasa multitasking kayak gitu. Kalau enggak kan mental kan ya Kak, atau mungkin mental kena bisa nggak semangat ngapa-ngapain gitu. Saya pernah ngalamin sih. Terus oh iya nih, udah ngomongin soal tadi pekerjaan yang Firman macam-macam cobain, terus kayak ada kayak tips-tips tentang semangat yang mesti dimunculkan supaya semangat untuk nyoba pekerjaan gitu kan. Nah, sehabis ini sih mau nanya nih, kira-kira ada nggak sih tips biar anak-anak muda tuh makin terpacu dan makin memiliki modal dalam mencoba kerja atau magang gitu Man? Mungkin kalau dari gue ya, tipsnya itu ya lihat keadaan aja deh. Maksudnya lihat keadaan sekarang orang cari kerja tuh di mana-mana susah. Lihat juga data tingkat pengangguran tertinggi itu ya bisa kita lihat sendiri ya dari mana gitu, dari lulusan apa. Dan faktanya dari sarjana juga termasuk salah satu penyumbang tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Ini kan sangat ironis ya. Nah dari situ kita bisa lihat kan motivasi kita buat berusaha dari awal gitu, start dari awal dengan ikut program magang di luar kampus, terus juga ikut online course buat nambah skill buat nantinya bisa kita coba buat ikut program magang ini gitu. Nah tipsnya yaitu lihat kondisi dan situasi saat ini. Jadi kalau udah sadar kalau emang nyari kerja di kedepannya itu susah, kita nggak bisa mengharapkan selalu pada keberuntungan, tapi kesempatan itu harus kita manfaatkan gitu. Dan jika ada kesempatan, maka harus kita coba kan. Nah, oleh karena itu ya tipsnya lihat situasi, terus juga rajin, dan juga nggak berhenti buat terus belajar sih, buat ngelatih skill. Mungkin itu ya kalau dari gue. Melatih skill ya, dan juga nyoba belajar, nyari pengalaman. Apalagi kalau dalam bidang UI UX tuh kayaknya dalam waktu dekat ini juga kampus kita semua nih, kampus kita bertiga lagi kayak mau ngadain sesuatu ya Man. Bisa betul. Bisa disebutin nggak tuh? Mungkin Kak Aiga atau Firman tahu nih ada acara apa nih? Ada lomba sama webinar guys. Betul, ada lomba dan webinar. UI UX. Nah, lombanya tuh buat apa ya Man ya? Mobile apps atau buat website tuh?
Untuk lombanya sendiri untuk mobile apps. Jadi bikin desain user interface untuk mobile apps gitu. Iya, selama ini kita kayak cuma nikmatin aplikasi di mobile, tapi kita kayak nggak pernah nyoba sendiri gitu, bikin tampilan yang kita pengenin gitu kan. Di situ di lomba Betul. UI UX ini kan kita kayak bisa bikin kreasi sendiri, imajinasi sendiri, tampilan dari aplikasi yang kita preference atau kita inginkan gitu ya. Ya betul, tentu dengan tema yang sudah ditentukan dan juga bikinnya itu dengan research. Jadi ke depannya kalau semisal lomba ini sudah selesai, kita juga bisa tuh mikirin gimana kalau kita tuh pengen kembangin nih aplikasi yang sebelumnya udah dibuat desainnya. Nah kayak gitu sih tujuannya bisa lebih jauh dari sekedar lomba malah. Iya. Setelah lomba, terus misalkan nyari rekanan yang udah bisa mungkin front end atau back end, nanti bisa ngembangin aplikasi sendiri gitu ya dari desain yang udah kita bikin pas lomba. Betul. Terus kalau mungkin untuk soal webinar gitu dari dari Firman atau Kak Ega, nggak? Buat yang pengen tahu nih lebih jauh tentang UI UX designer gitu kan, buat nyari ilmu lebih buat ngembangin skillnya juga bisa ikut webinarnya gratis loh teman-teman. Terus ditunjukin apa ya Man ya, dari skill-skill itu bakal ditunjukin kesinambungannya sama apa tuh Man? Pekerjaan atau apa? Ya sama career path ya sebagai UI atau UX design gitu ke depannya. Jadi webinarnya itu bukan sekadar bahas tampilan desain, tapi juga seputar career path yang akan ditempuh ke depannya menjadi seorang UI atau UX designer gitu sih. Oh iya. Mumpung mungkin kali aja sekarang masih ada yang ragu buat magang ataupun buat kerja gitu kan, bisa aja sekarang nanam ilmu dengan ikutin webinar UI UX for the Career dari Himasis. Sama buat nambahin pengalaman, bisa ikutin lomba UI UX for mobile apps dari Himasis. Untuk infonya bakal ditunjukin ya di sini. Oke. Nanti ya nggak bisa ikut dong Man lombanya, atau Kak Ega juga nggak bisa ikut lombanya dong. Bisa. Panitia ya, jadi nggak bisa ikut. Padahal pengen banget ikut kan, siapa tahu selain dapat berkompetisi dengan orang-orang yang lebih hebat di luar sana, siapa tahu jadi juara ya kan. Nah, nih gue lihat-lihat kayak Firman kan suka ngepost kayak hasil apa ya percobaan bikin UI UX-nya. Terus Kak Aiga juga pernah tuh dulu kayak bikin project gitu kan Kak? Iya. Nah itu tuh disebutnya ini nggak sih kayak tempat nongkrong UI designer gitu kan, istilahnya aja lah gitu kayak kalau apa namanya buat ngasih tahu karya-karya, terus biar semuanya tuh bisa lihat gitu kan, kayak dribble gitu kan. Terus kalau sekarang tuh lebih ke Instagram gitu ya, kayak temen kelas gue gitu abis dapet tugas yang kemarin kayak gue post itu mereka jadi bikin satu akun gitu, akun portofolio lah namanya kan. Firman juga ada. Iya, ada akun portofolio. Iya, biar kayak lagi apa lamar kerja gitu, kayak mau tahu nih portofolionya apa, tinggal cek di Instagram yang sudah tertera. Iya, bikin akun khusus buat portofolio gitu ya. Iya, itu bisa jadi motivasi orang lain. Motivasi orang lain, dan juga ini kali ya, juga buat ngelihat bahwa diri kita sebelumnya tuh udah pernah bikin project apa gitu, supaya terus semangat gitu ngerjain project baru ya kan. Waktunya kayaknya udah kerasa cukup lama ya buat pembahasan topik malam ini yang cukup serius ya Kak. Iya betul. Oke, mungkin ini udah mau penutupan aja. Terima kasih banyak nih buat Firman atas waktunya berbagi sama ngasih tahu pengalamannya, terus sharing, bahkan sampai ngasih tips-tips segala. Oke, terima kasih kembali nih untuk Kak Aji dan Kak Aiga yang sudah undang ke podcast Himasis. Semoga apa yang sudah dipaparkan tadi bisa membantu teman-teman semua yang mendengarkan podcast. Terima kasih. Makasih teman-teman yang udah dengerin, ikutan lomba sama ikutan webinar ya. Soalnya manfaatnya tuh banyak. Yakin, banyak ya kan? Jadi ada motivasi juga, sertifikat dapet,
Terus ya pengalaman juga dapet lah. Webinarnya juga sambil ngikutinnya sambil apa sih dengerin doang atau kayak gimana juga pasti ada ilmu yang nyangkut gitu loh. Apalagi nanti ada iya. Apalagi ada tugas-tugas UI UX nanti enggaknya udah ada bekal. Nah, oke. Akhir dari episode ini, terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan episode Highcast kali ini tentang era digitalisasi untuk dunia karir. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bye. Sumpah lampunya. Bye. Aduh.